Remaja yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai kebaktian kita, ibadah kita hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Teman-teman, di masa pandemi sekarang ini, kita banyak melakukan kegiatan di rumah melalui via online. Kita sekolah di rumah, kita mengerjakan tugas di rumah, kita kebaktian di rumah, bahkan kita persekutuan di rumah melalui via online. Kita jadi banyak tugas yang mengharuskan kita menjadi tidur malam dan bangun pagi, begitu terus setiap harinya. Kita jadi lebih jauh sama Tuhan. Kita harus mulai dari hal-hal kecil, mulai dari bersyukur, berdoa, membaca Alkitab sebelum tidur, renungan, dan saat teduh. Mari teman-teman, kita dengan sungguh-sungguh berkata, manis kau dengar.
sekalian dimanapun kalian berada, kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah remaja. Walaupun kali ini kita bertemu tidak secara offline ya, tidak langsung gitu ya, tapi kita bertemu secara online. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai beragam hal, bahkan kecanggihan teknologi untuk membuat kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa memuji memuliakan nama Tuhan gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak bisa misalnya kayak waktu ibadah offline kan kita bisa tos, kita bisa saling bersalaman, tapi ini nggak bisa kita lakukan. Tapi kiranya ini tidak mengurangi hati kita yang rindu untuk menyembah Tuhan dan rindu untuk belajar firman Tuhan. Teman-teman sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu karena kami percaya dalam beragam situasi apapun kami memiliki Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mendengarkan penguraian firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang akan menolong kami mengerti firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami boleh terarah kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah be alert, tentang waspada ya, tentang kewaspadaan. Saya akan bacakan dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Oh ya teman-teman, silakan ya dilihat Alkitab masing-masing di rumah supaya bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan tentu saja belajar mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Haleluya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sebuah pertanyaan refleksi yang saya berikan di awal penguraian firman, tapi nanti boleh kalian jawab setelah mendengar bagian ini. Tapi kalau teman-teman juga sudah mulai memikirkan akan menjawab apa, ya silahkan. Sayang banget gitu ya, karena ini secara online saya nggak bisa tanya langsung. Jadi silahkan dijawab sendiri, anggap saja saya bertanya ke kamu saat ini gitu ya. Pertanyaan refleksi ini adalah, teman-teman, dalam keadaan seperti apa kamu ingin dijumpai Tuhan? Dalam keadaan seperti apa kamu ingin dijumpai oleh Tuhan? Nah, simpan saja gitu ya.
Apakah kamu sekarang sudah mulai berpikir, oh dalam keadaan lagi hidup, lagi cinta-cintanya sama Tuhan misalnya. Apakah kamu berpikir, oh saya pengen dijumpai oleh Tuhan pada waktu saya lagi rohani-rohaninya, pada waktu saya lagi deket-deketnya sama Tuhan. Disimpan saja ya, itu nanti dijawab di akhir ya. Nah teman-teman gitu ya, saya lanjutkan dulu khotbahnya. 2 hal menurut saya, ada banyak sih, tapi ini saya pilih 2 hal yang pasti terjadi tetapi tidak pernah tahu waktunya. 2 hal yang pasti, dalam arti itu betul-betul akan terjadi tetapi tidak pernah tahu kapan. Ada 2 ya. 1 adalah kematian. Gak ada satu orang pun yang tahu kapan dia meninggal. Saya ingat sekali gara-gara ya akibat dari COVID gitu ya, COVID-19 ini, awal saya mendengar ada teman yang kena, suami istri kena, terus dikatakan oh yang istri masih lebih kuat, tiba-tiba ada informasi lagi yang istri dipanggil oleh Tuhan. Kemudian ada berita lagi yang saya lihat, jadi saya punya banyak kelompok grup WA gitu ya, kayaknya itu nggak habis tuh, ada teman yang meninggal, ada orang tua yang meninggal dari mahasiswa, dan dikatakan ada yang karena COVID dan macam-macam. Bahkan gitu ya, angkatan saya, salah seorang rekan yang seangkatan sama saya di saat beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Kami masih, jadi teman-teman bisa kebayang ya, di grup WA kami itu baru ada berita ada orang yang meninggal gitu ya. Dan teman saya yang meninggal ini ngomentari gitu ya, maksudnya ngomentari turut berduka cita, terus ada gambar doa dikasihnya supaya mungkin ingin menunjukkan berdoa bagi keluarga yang ditinggal. Itu terjadi baru nggak nyampe, saya tuh rasa nggak, seingat saya tuh mungkin nggak nyampe 1 mingguan kali ya. Tiba-tiba gitu ya, 2 hari yang lalu, Jumat yang lalu kalau tidak salah, di pagi hari kami dikejutkan suatu berita bahwa teman kami yang baru ngomong turut berduka ini, sekarang kami yang ngomong ke keluarga dia turut berduka atas berpulangnya dia ke pangkuan Tuhan. Saya di situ mulai ngelihat bahwa Tuhan gak ada yang tahu. Kita merasa mungkin kita oke, kita sehat. Saya dengar ceritanya dia pagi-pagi olahraga, terus tiba-tiba nggak enak, ngerasa tidak enak badannya, terus dia pulang, kemudian dalam beberapa waktu terus Tuhan memanggil dia. Saya membayangkan bahwa iya ya, tadinya kita kayaknya kalau yang banyak dengar ya, misalnya dari pertama dia meninggal A, kemudian si B, kemudian si C, sampai akhirnya waktu baca WA grup itu kok kayaknya ini meninggal, ini turut berduka, dari yang tua, dari yang muda, itu ada semua. Nggak ada yang tahu. Jadi kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Tapi yang jelas adalah kita hidup di dunia itu ada durasinya. Suatu waktu nanti kita akan berpulang kepada Sang Pencipta kita. Nggak ada itu puisi Chairil Anwar gitu ya. Kalau Chairil Anwar kan bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi, nggak ada gitu ya. Orang batasan umur itu ada yang sampai cuma 20-30, ada yang sampai mungkin 50-60, ada sih yang sampai 80-90. Tapi yang jelas ada durasi. Kematian adalah hal yang pasti, tetapi tidak tahu, tidak seorang pun tahu kapan. Kemudian yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berjanji bahwa aku pergi ke surga, gitu, akan menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali, gitu ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 1 kan dibilang dengan cara yang sama Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus akan datang kembali, tapi nggak tahu kapan. Saya ingat sekali ada seorang teman saya yang dia mulai meragukan tentang kedatangan Tuhan, sehingga dia mulai ngerasa hidup saya mah sudahlah ya, nggak usah terlalu harus kudus banget, ya udahlah nikmati aja lah hidup. Tuhan Yesus katanya mau datang, toh nggak datang. Terus saya bilang, kok kamu bisa berpikir demikian? Terus dia mulai bilang, katanya, waktu saya TK, katanya waktu dia masih sekolah minggu, dia dikhotbahkan sama guru sekolah minggunya, anak-anak kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus, kita nggak boleh asal hidup, karena Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, dan dalam keadaan seperti apa kita ingin dijumpai oleh Tuhan, itu dibilang dah. Kemudian saya remaja, khotbahnya sama. Kemudian saya pemuda, khotbahnya sama. Dan sekarang saya sudah menikah, saya sudah punya anak saya pergi ke gereja, anak saya pulang gereja pada waktu seusia saya dulu, dia balik terus dia bilang, apa tadi cerita sekolah minggu nak? Anaknya bilang, cerita sekolah minggu hari ini adalah tentang Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya.
Terus saya bilang, lah kebayang gak sekarang anak gue sudah remaja. Jadi dibilang dari saya TK sampai saya terus remaja, sampai saya akhirnya menikah, sampai saya punya anak remaja. Tuh dibilang Tuhan Yesus akan datang udah berapa puluh tahun tuh gitu ya. Tapi tuh Tuhan Yesus juga gak datang, sudahlah gak usah dibahas. Kadang-kadang ada orang berpikir bahwa udah gak usah, udahlah itu gak lagi kita pikirin lah katanya ya. Saya ingin mengatakan pada hari ini adalah memang kita tidak pernah tahu, karena Tuhan Yesus juga bilang itu bukan urusan kamu gitu ya. Kadang-kadang ada banyak orang yang harus diurusnya adalah bagian dia adalah bagaimana hidup benar gitu ya, tapi malah ngurus Tuhan Yesus kapan datang itu kan gak jadi urusan kita. Tuhan bilang kapan waktunya itu bukan urusan kamu. Yang menjadi urusan kita kan harusnya bagaimana kita ngejalani hidup ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, harusnya begitu. Nah teman-teman, masalah kematian, masalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali gak seorang pun tahu. Yang jelas itu pasti gitu ya. Nah kemudian gitu ya, oleh karena itu gitu, berjaga-jaga atau berwaspada seharusnya menjadi hal yang penting bagi kita yang mengatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita ngomong kita anak Tuhan, kita harus menganggap hidup berjaga-jaga, hidup berwaspada itu adalah hal yang penting. Kenapa? Agar kita siap menjumpai Tuhan kapan saja Tuhan memanggil, atau kapan saja Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah teman-teman, kenapa ada banyak orang kadangkala ketika bagaimana kalau hari ini Tuhan memanggil kamu, takut. Ketakutan yang kadang-kadang, aduh aku masih berdosa. Kan itu seringkali menjadi alasan banyak anak muda. Karena masih berdosa, takut banget untuk mati. Lah kita memang adalah orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita memang harus berjuang gitu ya, untuk bagaimana hidup kita semakin hari semakin baik dan semakin baik. Oleh karena itulah sebetulnya kita harus terus berwaspada, nggak bisa istilahnya kayak kayak orang-orang yang cuekin aja, nggak bisa begitu gitu ya. Kita harus terus berhati-hati, berwaspada di dalam kehidupan kita. Nah kita belajar ya dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal yang kelima ya, 1 Tesalonika 5 1-11. Namun silakan ya buka di Alkitab masing-masing. Kita lihat dulu nih pasal-pasal sebelumnya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat itu ya, silakan buka Alkitab teman-teman. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 itu berbicara tentang nasihat supaya hidup kudus. Jadi sebetulnya diingatkan nih bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen kita harus hidup kudus. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 18 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan akan datang kembali. Ada suatu janji, ada suatu kepastian bahwa dia akan datang kembali. Kalau kita melihat sebenarnya bukan hanya di bagian ini teman-teman, sebetulnya ada bagian lainnya. Pada waktu itu kayak misalnya waktu Yesus naik ke surga, terus dikatakan oleh malaikat dengan cara yang sama Tuhan Yesus akan datang kembali gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi Yohanes 14 gitu ya, dia yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus pergi gitu ya untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang dikasihinya, bahwa dia akan datang kembali menjemput kita. Nah, kemudian yang menjadi perenungan kita hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 1-11 tentang berjaga-jaga, berwaspada. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita. Nah, ada beberapa perenungan gitu ya. Perenungan yang pertama adalah teman-teman kita harus menyadari gitu ya. Poin saya tadi kan kita harus berjaga-jaga, itu hal penting bagi kita supaya kita siap bertemu dengan Tuhan, atau Tuhan Yesus datang kembali kita siap untuk menyambutnya. Oleh karena itu, kenapa itu sangat penting bagi kita gitu ya? Karena tadi ya dikatakan bahwa ya sudah sempat singgung, poin pertama menjadi perenungan kita karena kita tidak tahu kematian maupun kedatangan Tuhan itu kembali kapan. Alkitab tadi mencatat gitu ya, dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Saya ngebayangin baik ngomongin tentang kedatangan Tuhan, baik ngomong tentang kematian, itu seperti pencuri, nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada rasanya yang pencuri kalau dia mau mencuri itu izin dulu kan gitu loh. Gue nanti malam mau mencuri ke tempatmu ya, siap-siap, kan nggak ada yang seperti itu gitu ya. Makanya dikatakan kita nih harus waspada gitu ya, karena memang Tuhan datang, dikatakan itu nggak pernah ada yang tahu waktunya gitu ya. Nah kemudian gitu ya, hal yang kedua adalah kita menjadi orang-orang yang senantiasa kita berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Tuhan itu. Kita harus berjaga-jaga gitu ya. Nah,
beberapa bagian dulu yang akan kita lihat. Pertama kita lihat dulu tentang dua istilah yang digunakan gitu ya di dalam bagian firman Tuhan tadi, dalam ayatnya yang kelima ya, dalam ayat yang kelima tentang ada tulisan anak-anak terang gitu ya. Karena kamu semua, kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, kita lihat yang dimaksud di sini anak-anak terang dan anak-anak siang ini berbicara tentang orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ini berbicara tentang orang-orang yang bagaimana hidupnya itu gitu ya, yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita lihat ya teman-teman dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 gitu ya. Oleh karena kemurahan Allah kita mempersembahkan hidup yang kudus, yang saleh, yang berkenan kepada Tuhan, dan kita dalam ayat yang kedua tidak menjadi serupa dengan dunia. Jadi dengan kata lain, kalau kita bilang kita sebagai anak-anak terang, kita hidup dalam kita sebagai anak-anak siang, maka hidup kita akan terus sadar, hidup kita terus berjaga-jaga, hidup kita terus kudus gitu ya. Hidup kita akan selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang dikatakan pada waktu dijelaskan tentang anak-anak terang. Jadi kalau teman-teman berkata, oh saya sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya kita bisa berbeda gitu ya. Bisa saja waktu dengar khotbah kita akhirnya membuka hati kita, Tuhan saya ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bisa saja gitu ya, misalnya waktu kamu mungkin bukan dalam khotbah, waktu kamu baca Alkitab sendiri, akhirnya kamu merasa Roh Kudus bekerja dalam dirimu dan akhirnya kamu membuka hatimu untuk Tuhan. Bisa juga gitu ya. Ada orang kadang karena KKR, ada yang karena disembuhkan, macam-macam. Cara Tuhan menyatakan diri kepada manusia, cara Tuhan memberikan anugerah kepada setiap orang itu berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah anak-anak terang adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan orang-orang seperti ini harusnya hidup sesuai dengan aturan main Tuhan gitu ya. Nah, makanya di dalam ayat 6 itu dikatakan apa? Sebab itu jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar gitu ya. Dengan kata lain kita harus hidup itu nggak asal hidup, kurang lebih demikian. Kemudian gitu ya dijelaskan tentang orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Di sini membicarakan tentang orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi orang ini dikatakan hidupnya gitu ya, mereka itu yang orangnya sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Hidup mereka itu jauh dari kebenaran firman Tuhan, jauh dari kehidupan yang Tuhan inginkan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang dalam gelap, orang-orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah, kita lanjut lagi dulu ya. Nah, kemudian teman-teman, saya pengen mengajak kita untuk melihat ke bagian firman Tuhan yang lain tentang berjaga-jaga atau berwaspada ini gitu ya. Tadi ada bagian kan yang berkata kita mesti waspada karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati, datangnya seperti pencuri kedatangan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, ada gambaran lain yang diberikan juga dalam dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah, teman-teman bisa buka ya Alkitabnya di rumah ya, boleh dibuka biar kita bisa belajar bersama gitu ya. Dari Injil Matius pasal yang ke-25 gitu ya. Injil pasal Matius 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Di situ perikop ini tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jadi gambaran tentang bagaimana kita harus sebagai anak-anak terang tadi, gambaran bagaimana kita harus berjaga-jaga itu, kita harus menjadi seperti 5 gadis bijaksana. Nah, teman-teman dikatakan bahwa 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Nah, mereka ini kan lagi menunggu mempelai datang gitu ya. Sebetulnya pada waktu mempelai ini lagi melakukan percakapan tentang pernikahan lah, ngomong mas kawin kali, ngomong apa di sini. Sebetulnya orang-orang ini, gadis-gadis yang pengiring ini tahu kok bahwa bisa saja waktunya itu sejam, 2 jam, 1 hari, 2 hari gitu ya. Mungkin bisa, mereka tahu bahwa itu bisa panjang, bisa pendek. Nah, sehingga harusnya kalau dia tahu bahwa waktunya itu bisa sampai mungkin pagi, dini hari, atau bisa ini ya, kalau mungkin dia tahu waktunya itu bisa yang tidak terduga tadi, harusnya kan si 5 gadis bodoh juga tahu, berarti nih aku mesti siapkan, aku nggak bisa nih misalnya kayak hanya bawa pelita itu tanpa harus menyediakan minyaknya gitu ya. Aku nih harus mempersiapkan, harusnya kan seperti itu.
Tapi dikatakan 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan minyak gitu ya. Sehingga itu kalau kita lihat ya, dalam ayatnya saya bacakan sedikit ya. Dalam ayat yang dari ayat yang pertama dikatakan gitu ya. Silakan kita lihat, pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai. 5 di antara bodoh dan 5 bijaksana. Gadis bodoh itu membawa pelita tapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis bijaksana membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak akan datang, mereka ngantuk gitu ya. Nah, makanya tadi kan dikatakan juga tadi dalam 1 Tesalonika ya, di bagian paling ayat 9 sampai 11 tadi ya. Itu kan juga membahas tentang ya, pada waktu kamu tidur, kamu harus tetap kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah itu kalau kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus gitu ya. Jadi kapan saja kita sudah siap gitu loh. Nah ini sama, walaupun mereka ngantuk, mereka tertidur, pada waktu datang itu mereka siap dengan minyaknya. Jadi waktu bangun itu mungkin pelita yang sudah kehabisan minyak itu mereka bisa mengisi, karena gadis bijaksana itu menyediakan, mempersiapkan minyak. Dalam arti teman-teman, itu dikatakan yang namanya berjaga-jaga. Kan udah dikasih tahu gitu ya, sudah dikasih tahu mempelai pasti akan datang, cuma nggak tahu berapa lama kan kayak gitu. Oleh karena itu bersiap-siaplah, kurang lebih demikian gitu ya. Nah, jadi sama, jadi ibaratnya kayak orang yang sudah dikasih tahu, oh ini juga waktunya kita nggak pernah tahu, tapi pasti akan datang, nggak mungkin cancel, istilah kayak gitu. Nah harusnya kan disiapi dengan baik, sayang tidak gitu ya. Saya berharap engkau dan aku di posisi menjadi 5 gadis yang bijaksana. Nah kemudian gambaran selanjutnya dalam Lukas pasal yang ke-12 gitu ya. Boleh buka Alkitab masing-masing di Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-35 ya. Lukas 12 ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-37. Saya bacakan ya, seharusnya sampai ayat yang ke-48 ya, tapi saya bacakan sampai yang ke-37 tentang kewaspadaan atau gambaran berjaga-jaga ini. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Nah teman-teman, dikatakan dalam bagian ini adalah pada konteks zaman itu, orang itu kan biasanya pakai bajunya mereka pada saat itu kan ada jubahnya. Nah pada waktu mereka pakai jubah, biasanya kalau mereka harus bekerja, hamba itu harus mengikat, harus mengangkat ya, jubah itu harus diikat di pinggangnya. Nah di situ dikatakan bahwa hamba ini dia nggak melepas, jadi walaupun dia tidur, walaupun sambil menunggu gitu ya, sambil menunggu tuannya itu pulang dari pesta perkawinan itu, yang juga tidak pernah tahu juga kapan mau datang, kapan pulang nggak tahu. Tapi yang jelas dengan mengikatkan kain itu gitu ya di pinggangnya, itu menunjukkan bahwa hamba ini siap gitu ya. Jadi pada waktu tuannya datang, dia sudah siap sedia. Nah ada banyak lagi sebetulnya gambaran-gambaran di dalam bagian firman Tuhan tentang gitu ya, tentang kedatangan Tuhan, tentang bagaimana kita harus bersiap sedia, bagaimana kita harus berjaga-jaga. Ada banyak yang sudah dikatakan di bagian-bagian firman Tuhan. Oleh karena itu gitu ya, saya masuk ke dalam menjawab pertanyaan di atas tadi. Ini kita kan sudah melihat firman Tuhan kali ini ngingetin kita harus berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri, nggak pernah tahu, kita mati juga tidak pernah tahu, itu juga sama seperti pencuri gitu ya, kita nggak pernah tahu kapan. Kemudian bagaimana kita sebagai anak-anak terang itu hidup berjaga-jaga, kita harus sadar, kita harus hidup benar kan kayak gitu ya. Nah terus gitu ya, dari bagian ini saya berharap sekali kita bisa punya pertanyaan yang di awal tadi. Teman-teman, kalau hari ini ditanyakan kepadamu, dalam keadaan seperti apa engkau mau dijumpai oleh Tuhan? Kira-kira jawaban kita akan seperti apa? Saya berharap kita bisa menjawab sesuai dengan poin-poin yang akan saya bagikan pada hari ini. Pertama adalah, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen yang tetap hidup saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya bacakan lagi satu bagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang ketiga ya. 2 Petrus pasal yang ketiga,
Kalau teman-teman nanti baca di rumah, silakan baca dari ayat 1 sampai ayat ke-16, itu tentang hari Tuhan. Saya bacakan ayatnya yang ke-10 dan ke-11, demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, pakai istilah pencuri lagi itu ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Teman-teman sekalian, di bagian ini mengatakan bahwa Tuhan menginginkan bagaimana kita hidup itu. Hidup saleh, hidup kudus, hidup benar gitu ya. Kalau kita berkata, waduh ini susah di tengah-tengah zaman yang seperti ini, bagaimana kita bisa hidup saleh, kita hidup kudus? Kita jangan lupa bagaimana ketika Nuh hidup di zamannya, bagaimana dia hidup benar, ditemukan sebagai orang yang hidup benar. Ayub juga ditemukan sebagai orang yang benar di tengah-tengah zamannya. Berarti kita pun sebetulnya bisa hidup benar, hidup saleh, hidup yang mengacu sesuai dengan tentu kebenaran firman Tuhan. Kemudian apalagi, bagaimana dalam keadaan seperti apa kita ingin dijumpai oleh Tuhan? Selain kita bagaimana kita berjuang, teman-teman jatuh bangun ya bisa saja. Kita hari ini tidak nyontek, besok nyontek bisa saja gitu ya. Jatuh bangun itu bisa saja. Tapi bagaimana kita berjuang untuk terus kita dikuduskan, terus kita hidup, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita jatuh, kita bangkit, kita jatuh, kita bangkit lagi, kita semakin dekatkan diri kita dengan Tuhan. Yang lainnya, yang kedua adalah bagaimana kita hidup bertanggung jawab terhadap apapun. Kalau istilah dalam satu bagian firman Tuhan juga di Matius ya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan talenta, harta yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi selama kita menjalani kehidupan ini, bagaimana cara kita untuk betul-betul kita hidup nggak asal hidup gitu ya. Kita hidup itu benar-benar menjadi orang-orang yang ketika Tuhan mempercayakan kita 5, kita bisa memberikan 10, kita Tuhan percayakan 2, kita jadikan 4, Tuhan berikan 3 menjadi 6, Tuhan berikan 1 menjadi 2 gitu ya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan talenta, harta, hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Kepandaian yang Tuhan berikan, bagaimana kita pertanggungjawabkan. Materi yang Tuhan berikan, bagaimana kita pertanggungjawabkan. Bagaimana kita itu hidup betul-betul nantinya sebagai anak-anak pun yang mempertanggungjawabkan hidup itu berarti hidup kita pun bisa menjadi saksi. Hidup kita pun bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita pun bisa membawa dampak yang baik bagi sekitar kita. Nah teman-teman, mari sama-sama, kalau kita ditanyakan, aduh Tuhan gitu ya, saya ngebayangkan kadang-kadang saya ingat sekali ada seorang teman saya ketika dia sakit, terus dokter memvonis dia bahwa umurnya nggak lama lagi gitu ya. Pada waktu dikatakan umurnya nggak lama lagi, di situ dia betul-betul mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sampai di satu titik, akhirnya memang sakitnya itu membawa dia kembali kepada Tuhan. Tapi sebuah kalimat yang diucapkannya adalah, aku bersyukur karena aku dikasih kayak sudah dikasih tanda-tanda bahwa aku akan mati. Dalam arti karena sakit keras, ada potensi sembuh, tapi ada juga ada potensi bahwa dia akan meninggal. Jadi dia ngerasa dia seakan-akan sakit itu mempersiapkan dia berjumpa dengan Tuhan ya. Dan saya sudah mencoba selama masa-masa masih hidup itu, saya melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan saya. Sehingga pada waktu dia berkata demikian, dia ngerasa bahwa saya sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya rindu ya, kalaupun Tuhan memanggil saya hari ini, sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Kalaupun Tuhan memanggil saya sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita untuk kita hidup kita jalani saat ini teman-teman? Bagaimana kita hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi saksi Tuhan. Bagaimana kita tidak asal hidup ya, sehingga kapanpun Tuhan datang, mau Tuhan datang besok mau Tuhan datang lusa mau kita hari ini dipanggil oleh Tuhan, mau besok kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah berkata, Tuhan aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Nah, Tuhan juga menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Dia, bersaksi bagi Dia. Kan jelas Tuhan naik ke surga, Tuhan bilang apa ke kita, saudara? Jadilah saksiku. Jadilah saksi berarti kita menyaksikan tentang Tuhan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Nah teman-teman, kita nggak bisa pungkiri dengan adanya COVID ini, dengan pandemi ini, bahwa kita keluarga-keluarga semakin banyak bersama. Anak yang tadinya barangkali ya jarang ketemu dengan orang tua karena anak pergi sekolah, orang tua pergi kerja, anak pulang sekolah, kadang orang tua belum pulang kerja, orang tua pulang kerja, anak sudah tidur, kadang-kadang begitu gitu ya. Kan jarang ketemu, tapi dengan pandemi ini membuat sering ketemu.
Dan saya juga tidak sedikit menemukan banyaknya yang men-sharingkan tentang stresnya ketika harus sering ribut sama orang tua. Nah teman-teman, saatnya kita juga sebagai kamu anak-anak remaja-remaja Kristen gitu ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang oke, aku saat ini mungkin Tuhan ingin aku menjadi saksi di tengah adikku, di tengah kakakku, di tengah papa, mama, mungkin opa, oma, atau siapapun di sekitar di rumah. Mungkin saatnya kita menyaksikan tentang Tuhan. Dan saatnya kita betul-betul mengasah diri kita untuk benar-benar lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih membuat kita, Tuhan mampukan saya untuk hidup saya ini jauh lebih baik. Perbarui saya Tuhan, perbarui saya supaya saya menjadi serupa dengan Kristus. Nah teman-teman, mari kita mencoba. Tidak mudah ya, tidak mudah. Kadang-kala dalam perjalanan kamu, apalagi kamu masih remaja, tantangan banyak. Tapi saatnya kamu tahu bahwa ini saya anak Tuhan nih, ada Roh Kudus dalam diri saya. Saya sudah mengatakan bahwa saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Berarti saya harus hidup tidak sembarangan, berarti saya harus hidup saleh, berarti saya harus hidup menyaksikan Tuhan gitu ya. Nah teman-teman, satu kali ya, ada seorang guru berkata kepada para muridnya. Dia berkata kepada muridnya gini, "Hai para muridku, kamu boleh berbuat apapun." Maksudnya apapun apa guru? Kamu boleh tiduran terus sampai nggak bangun-bangun gitu ya. Kamu boleh berzina, memaki orang, kamu boleh nonton yang macam-macam, terserah. Kamu pokoknya boleh hidup sembarangan dah gitu ya. Terus murid-murid itu saling bertanya, kok enak ya. Terus dikatakan ke salah satu muridnya ngomong ke gurunya, "Guru, kok enak sih? Ada syaratnya enggak?" Terus sang guru berkata, syaratnya mah cuma satu, tenang aja. Guru, syarat satu itu apa? Syaratnya satu saja, yaitu cukup 1 hari sebelum engkau mati berbuat baiklah. Terus salah seorang murid nanya lagi, "Tapi guru, kita kan nggak tahu kapan kita mati mah." Terus gurunya bilang, "Karena engkau tidak pernah tahu kapan engkau mati, anggaplah hari ini adalah hari terakhirmu. Karena itu berbuat baiklah." Teman-teman, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga dan berwaspada. Kapan mati bukan urusan kita. Cara mati bukan urusan kita. Yang menjadi urusan engkau dan aku adalah cara hidup kita. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita hidup menjadi saksi Tuhan, bagaimana kita hidup melayani Tuhan. Itu yang menjadi bagian engkau dan aku. Mari kita memilih untuk hidup mati-matian, kita hidup benar untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Biar Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami sebagai anak-anak remaja-Mu, agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kami menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya bersama Engkau, dengan Roh Kudus-Mu kami mampu. Mampukan setiap anak-anak-Mu tetap menjaga relasi dengan Tuhan, sehingga kedekatan dengan Tuhan itu juga memberikan kepekaan. Peka terhadap dosa, peka terhadap tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan misalnya, tapi membuat kami lebih hidup dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku ingin melakukan apapun itu untuk kemuliaan Engkau." Bapa, tolong kami. Pakai anak-anak-Mu menjadi saksi-Mu di tengah keluarga ataupun dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kini tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebagai nats firman Tuhan, saya akan membacakan dari Roma 12 ayat 1. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Teman-teman, untuk persembahan teman-teman bisa
melalui transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau kalau tidak melalui transfer juga bisa melalui media fintech yang juga akan tayang di bawah ini. Atau kalau keduanya tetap nggak bisa, teman-teman bisa memasukkannya ke dalam amplop, menyimpannya sampai 1 bulan. Nanti kalau sudah 1 bulan, telepon ke kantor gereja untuk bisa diambil persembahan dari teman-teman. Baiklah, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Di dalam kondisi yang seperti saat ini pun Tuhan tetap baik dan Tuhan sungguh sangat baik karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan terus memberkati pekerjaan keluarga kami. Tuhan terus menolong di dalam pergumulan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tidak hanya mempersembahkan uang kami, tetapi kami rindu Tuhan, setiap kami boleh mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan dan memuliakan Allah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman, kita punya penolong dalam hidup kita. Penolong saat kita dalam kesesakan dan penyelamat kita. Dialah kekuatan dalam hidup kita dan gunung batu kita. Mari bersama-sama kita berseru pada Yesus. Sepanjang umur hidupku
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.